Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar radio RRI Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi yang sangat luar biasa ini penuh dengan hikmah, mari kita senantiasa perbanyak rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita pahami bahwa dalam kalender Masehi di bulan Juli, tadi sudah disebutkan sama Mbak Dina bahwa ini hari kedua ya, tanggal kedua di bulan Juli 2023. Ini dalam perspektif dunia pendidikan formal itu kita kenal sebagai bulan tahun ajaran baru, sebagai bulan awal tahun ya, sebagai untuk para siswa kita ataupun para santri kita. Nah, tentunya kita belajar dari sebuah peristiwa yang sudah kita lalui baru saja di dalam kalender Masehi ini, bahwa sebelum masuk bulan Juli di awal ini ada satu peristiwa bersejarah dan sudah kita laksanakan. Ada yang melaksanakan sebelumnya, bahkan juga ada yang sekarang masih dalam proses terakhir untuk tasrik, yaitu satu peristiwa sejarah terkait dengan ibadah Idul Adha. Nah, tentunya di dalam Idul Adha ini ada satu hikmah yang sangat hebat sekali yang sudah dicontohkan oleh uswah kita, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta dengan putranya yakni Ismail alaihissalam, terkait dengan peristiwa korban yang memiliki hakikat. Ya, nanti kalau kita mau petik itu hakikatnya adalah kesabaran dan keikhlasan di dalam menjalani proses kehidupan ini. Nah, dari hakikat dua hal itu esensinya itu ternyata akan mirip dalam awal tahun ajaran baru masuk di bulan Juli 2023 ini. Kenapa? Karena ibu bapak selaku orang tua dimanapun berada, tentunya kita akan rela dan ridho ya untuk melakukan sebuah tindakan berkorban demi masa depan putra putrinya. Nah, faktanya memang demikian di tengah-tengah masyarakat kita. Setiap memasuki tahun ajaran baru di bulan Juli, tidak sedikit para orang tua kita itu rela berkorban agar putra-putrinya itu bisa masuk di madrasah, di sekolah, di pondok pesantren yang diidamkan. Nah, tentunya berkorban dalam konteks arti di sini yakni siap untuk bisa mengeluarkan ya, menerima ujian, mengurangi apa yang dia miliki untuk membiayai, bahkan tidak hanya sekedar menyiapkan finansial, tetapi juga mau direpotkan pikirannya, tenaganya, waktunya untuk menghantarkan buah hatinya bisa masuk dan mengenyam pada pendidikan di lembaga formal khususnya, yakni di sekolah ataupun di madrasah. Nah, ini satu peristiwa yang sangat luar biasa. Padahal ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat jelas sekali esensi dari korban itu adalah sesungguhnya ujian. Ya, ujian yang akhirnya nanti akan diendingi dengan jatuhnya hikmah kesabaran. Maka pada saat kita sebagai orang tua memasuki di bulan ini fenomena yang muncul ya khususnya di kampung ini yang sering kita dengar
mereka rela, satu yang paling ringan mungkin menggade untuk melunasi pada saat mau tompo rapot di bulan Juninya, kemudian untuk masuk tahun ajaran baru menggadekan sesuatu. Nah, ini ujian yang sangat luar biasa. Tidak hanya sebatas menggade, tetapi juga terkadang malah menjual sesuatu yang memang dalam rangka untuk tadi supaya putra-putrinya itu nanti bisa meraih asa yang memang sudah diazamkan. Nah, tentunya dalam hal ini esensi kurban itu tadi sebagai bentuk ujian, Allah Subhanahu wa taala itu juga sudah mengingatkan kita dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Nah, ini kita mesti ada kekhawatiran dari orang tua. Engko apa meneh yang harus dan seterusnya, macam-macam. Sehingga terkadang memang sebagai orang tua ini terkadang nanti dia harus mengencangkan ikat pinggang untuk menahan kelaparan, harus rela mengikhlaskan memiliki hartanya dikurangi dalam rangka untuk untuk menyiapkan putra-putrinya. Terkadang jiwanya yang harusnya sudah kondisinya sudah damai, sudah tenang, tapi kemudian menjadi kemerungsung istilahnya. Dan lain sebagainya, ini disindir oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sindiran ini tidak akan begitu memberikan satu penderitaan, tidak, sebagai bentuk ujian. Kenapa? Wa basyiris sabirin, kata Allah, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Yang sabar itu tentunya yang bisa melihat fakta, oh ternyata ini ada di fase bulan Juli, berarti saya sudah harus menyiapkan ini sudah ada perencanaan sebelumnya. Nah, oleh karena itu sebagai orang tua tentunya mensikapinya itu harus dengan cara yang bijak saat kita menghadapi ujian yang kemudian harus mampu dan bisa mengorbankan sesuatu tadi. Kata Allah dalam ayat selanjutnya, alladzina idza asobathum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mestinya sebagai orang yang muslim beriman kepada Allah, ya Allah, ini siklus kehidupan. Ya, saya terima ini dengan ikhlas, dengan ridhomu ya Allah. Maka kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah pasrah seperti itu kepada Allah sebagai Sang Khalik, sebagai pencipta kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sebuah rahmatnya kepada kita. Bahkan juga akan mengampuni kalau sekiranya kita ada hal yang penuh dengan keteledoran dalam mengemban amanah. Maka kata Allah, ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Bahkan tidak hanya sekedar diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah juga akan memberikan petunjuk. Petunjuk atas apa? Ini loh, tak kasih solusi untuk persoalanmu kayak gini. Untuk amanah ini kamu sudah aku percaya, kata Allah itu. Sudah aku percaya, saya titipin anak, saya titipin putra dan putri. Tentunya saya sudah memahami, kata Allah, mungkin gitu kepada kita. Saya sudah memahami bahwa kamu itu layak untuk saya beri amanah ini. Nah, maka dikasihlah petunjuk agar kita itu bisa mensikapi. Nah, tentunya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ibu bapak para pendengar yang berbahagia. Nah, kalau kita sudah berkiblat kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka setiap tindakan, keputusan yang akan kita ambil, termasuk dengan tadi sampai pada menjual aset barangkali untuk putra-putri kita, itu jangan pernah disesali, karena itu akan mengandung nilai ibadah yang tinggi. Apa? Karena kita dinilai mampu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memegang amanah
dengan tidak ingin meninggalkan generasi-generasi kita, yakni keturunan-keturunan kita ini, keturunan-keturunan yang lemah, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 9. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka itu anak-anak yang lemah. Mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka, ataupun juga khawatir terhadap skill mereka, khawatir terhadap masa depan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Nah, ini untuk orang tua kita semua ini. Maka tidak heran begitu memasuki bulan Juli, orang tua ini rela berkorban dengan luar biasa. Bahkan saya menyaksikan sendiri ada yang menjual 11 ekor kambing. Kita tanya waktu itu, untuk apa ini Bapak? Untuk masuk sekolah, bayari sekolah. Masya Allah. Nah, kalau orang tua yang ridho dan ikhlas seperti ini, berarti dia sudah melaksanakan barter transaksi ilahiyah. Sudah melaksanakan semacam konsep jual beli terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau itu ditata batiniahnya dengan cara baik, maka mengandung nilai ibadah. Nah, problematikanya sekarang adalah kalau orang tua sudah seperti ini, bagaimana dengan anak? Nah, tentunya kalau kita mencontoh peristiwa korban ya antara Nabi Ibrahim dengan Ismail, maka sebagai seorang anak hendaknya dia bisa mencontoh Ismail kecil yang pada saat itu begitu dia informasikan bahwa dia harus disembelih karena ini perintah Allah, karena Ibrahim alaihissalam ini ayahmu, abimu ini mendapatkan mimpi sampai berkali-kali kok harus menyembelih kamu. Kira bagaimana pandanganmu wahai Ismail? Maka Ismail menjawab dengan penuh keikhlasan dan ridho. Kalau memang ini perintah Allah, laksanakan abi. Silahkan sembelih saya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ini. Nah, ini orang tua pada di periode Juli ini sedang mencarikan anak-anaknya untuk nyambung. Ya, di madrasah mana, di sekolah mana, di pondok pesantren mana. Nah, terkadang anak malah tidak mau mengikuti, nggak ridho, tidak ikhlas, punya pandangan sendiri, walaupun itu diperbolehkan, tapi tentunya harus melalui sebuah keputusan diskusi yang baik. Jangan sampai orang tua menghendaki anak itu ke utara, tetapi ternyata anak itu sendiri malah larinya ke timur. Nah, ini akan terjadi dua hal yang berbeda. Mesti ada sesuatu yang keliru dalam konsep pendidikan awal yang ada di keluarga. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, sikap anak bagaimana? Tidak lain dan tidak bukan di awal kali untuk memasuki madrasah ini hanya satu harus yang dia lakukan. Yakni apa? Mencari ridho orang tua. Mencari ridho orang tua dengan menjalankan ketaatannya ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Berarti menerima dengan ikhlas. Ya abi, ya ayah, ya bapak, ya umi, ya ibu. Saya siap untuk bisa melaksanakan sekolah ataupun masuk di madrasah atau di pesantren itu. Nah, dengan demikian maka itu sudah mengindikasikan bahwa dia memposisikan diri sebagai anak yang soleh ataupun anak yang solihah. Nah, insya Allah dengan seperti itu, ya, maka anak itu dalam proses edukasinya nanti, dalam proses pendidikannya itu akan diberikan tadi petunjuk, kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga akan menjadi anak yang cerdas, menjadi anak yang sesuai dengan harapan dan mudah dalam meraih cita-cita.
Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dimanapun berada, tentunya konsep yang sangat indah ini yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, kalau kita implementasikan dalam kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat, saya kok punya sebuah keyakinan, ainul yakin, pasti generasi-generasi Republik ini akan menjadi generasi-generasi yang orang tuanya ridho, kemudian Allah Subhanahu wa taala ridho, maka bangsa ini akan menjadi semakin kuat. Dan akan tumbuhlah pemuda-pemudi, generasi-generasi yang sangat handal, sehingga akhirnya bisa mengisi pembangunan kita ini betul-betul bisa menjadi Indonesia yang berkemajuan, Indonesia menjadi negara yang tidak sekedar berkembang, tapi juga bisa menjadi negara berkembang, karena setiap generasinya akan melalui tahapan proses yang berangkat dari pondasi yang kuat, ya, yakni dapat ridho, dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala tadi. Nah, tentunya kalau basic agama ini dijadikan pondasi dalam proses mendidik putra-putri kita, insya Allah kita semuanya akan senantiasa mendapat jalan kemudian.